Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dian Putri, mahasiswa S1 PGSD. Ya, kali ini saya ingin memberikan edukasi pencerahan mengenai huruf Braille. Ada yang tahu tidak huruf Braille itu apa? Ya, huruf Braille merupakan simbol yang melambangkan angka, tulisan, atau tanda yang tersusun sedemikian rupa untuk teman-teman kita, para penyandang tunanetra. Ya, sehingga mereka bisa dengan mudah membaca baik tulisan maupun yang lainnya. Berikut 5 fakta mengenai huruf Braille. Simak baik-baik ya. Yang pertama diciptakan oleh penyandang tunanetra asal Prancis, yaitu Louis Braille. Louis Braille sendiri dilahirkan dalam keadaan normal sama seperti kita, punya penglihatan yang baik. Namun pada tanggal 4 Januari 1804 ia mengalami kecelakaan di ruang kerja ayahnya, sehingga menyebabkan matanya mengalami kebutaan permanen. Namun di usia 15 tahun ia menciptakan huruf yang sangat berguna untuk para penyandang tunanetra, yaitu huruf Braille. Sehingga sampai saat ini masih diperingati hari lahir Louis Braille sebagai Hari Braille Internasional. Yang kedua, awalnya digunakan oleh tentara untuk membaca dalam keadaan gelap. Huruf yang tersusun berupa garis dan titik pada awalnya digunakan oleh perwira arteri Napoleon, yaitu Kapten Charles Barber yang dinamakan night writing, untuk membantu para tentara dalam membaca di keadaan gelap dan menyimpan sandi-sandi rahasia. Namun, huruf Braille masih banyak kekurangan, sehingga Louis Braille berusaha untuk menyempurnakannya. Para penyandang tunanetra lebih peka dengan titik-titik dibandingkan dengan garis, sehingga sampai saat ini huruf Braille menggunakan tanda titik. Dan yang keberapa ini? Ya, yang ketiga, telah banyak teknologi yang terintegrasi. Di zaman era teknologi kali ini, huruf Braille tidaklah sebatas hanya titik-titik saja, yang titik-titik timbul di atas kertas saja, namun telah banyak diintegrasikan dengan berbagai macam perangkat teknologi canggih, sehingga mampu memudahkan para penyandang tunanetra ikut menikmati perkembangan teknologi. Yang keempat, pada awal kemunculan huruf Braille sempat mengalami penolakan. Pada tahun 1834, penyebaran huruf Braille sempat mengalami penolakan ketika Louis Braille mengajarkannya pada anak-anak tunanetra di sekolahnya, karena menganggap tidak masuk akal. Huruf yang berupa titik-titik sangat berbeda jauh dengan huruf pada umumnya. Namun, Louis Braille tetap berusaha dan bekerja keras dalam mengajarkan dan menerjemahkan buku-buku pelajaran menjadi huruf Braille yang sangat berguna untuk para penyandang tunanetra. Dan kerja keras Louis Braille membuahkan hasil. Pada tahun 1847, huruf Braille akhirnya diperbolehkan dan diajarkan di sekolah, dan barulah setelah beberapa bulan kemudian kematian Louis, huruf Braille baru disadari manfaatnya dan bisa digunakan sampai sekarang ini. Dan yang terakhir, yang kelima, memiliki dasar hukum dan difasilitasi oleh negara. Yang pada awalnya huruf Braille mengalami penolakan yang sempat diragukan oleh beberapa orang, akhirnya bisa membuahkan hasil yang bisa difasilitasi oleh negara. Mengingat pentingnya huruf Braille untuk para penyandang tunanetra sehingga memudahkan mereka untuk membaca, akhirnya PBB mewajibkan setiap negara berusaha untuk mengoptimalkan dan mengusahakan sarana dan prasarana yang terkait penyediaan huruf Braille. Begitu mengenai 5 fakta. Namun sebagai manusia normal, kita setidaknya berusaha untuk mempelajarinya, untuk menambah wawasan. Bagaimana cara membacanya, huruf Braille itu seperti apa, alatnya itu seperti apa. Itu bisa menjadi wawasan kita sebagai manusia yang mempunyai penglihatan yang baik. Berikut mengenai cara membaca huruf Braille. Simak baik-baik ya.
Cara membaca menggunakan regle dan stylus pada huruf braille yang digunakan oleh para penyandang tunanetra. Sebelumnya saya mohon maaf bila tidak ada alatnya, saya hanya bisa memperumpamakan ini. Jadi sama di alatnya terdapat titik yang nanti bakal ditusuk oleh para penyandang tunanetra. Terdapat 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nanti akan ditusuk sesuai dengan hurufnya. Misalkan untuk huruf A ditusuk di angka nomor 1, dan begitupun huruf berikutnya sesuai dengan abjadnya. Cara membaca dan menulisnya pun berbeda. Ketika kita membacanya sama seperti kita membaca pada umumnya, yaitu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Namun pada saat kita menulisnya, yaitu dari kanan ke kiri, begitu. Jadi pada saat menulis kita balik. Nah, untuk dibacanya. Begitupun untuk misal ada nama yang sudah saya contohkan, menulis Restudian Putri. Restudian Putri ya, Restudian. Nah, nulisnya dari kanan ke kiri, kemudian dibalik dari kiri ke kanan dibaca Restudian, begitu. Kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai huruf braille. Saya mohon maaf bila yang saya sampaikan masih kurang jelas. Oke, semoga bisa bermanfaat mengenai huruf braille, dan jangan lupa kita senantiasa berpegangan tangan pada anak berkebutuhan khusus, entah itu tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras dan sebagainya. Karena yang dinilai di dunia ini bukan yang apa kita punya, tapi amal kebaikan kita. Dah.